Makam Nabi Yusuf alaihissalam keberadaannya amat didambakan oleh para Yahudi. Sampai mereka pun rela berperang hingga puluhan tahun dengan umat muslim. Lantas, apa yang mereka harapkan dari makam itu? Usut punya usut, ternyata ada dua hal yang mereka cari. Pertama, Yahudi percaya bahwasannya makam Nabi Yusuf akan memberikan keberkahan yang bisa mengabulkan apa saja yang mereka inginkan. Kedua, tabut sakinah atau tabut perjanjian yang penuh dengan kemewahan apabila didapatkan. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat renungan yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan pemahaman kisah ini dengan baik, disarankan untuk menyimak cerita ini sampai selesai agar tidak keliru. Nabi Yusuf adalah salah satu utusan paling awal dari Bani Israel. Beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Raja Mesir. Sebelum Nabi Yusuf meninggal, beliau pernah berpesan kepada para pengikutnya, agar ketika hendak meninggalkan Mesir, Nabi Yusuf ingin mereka membawa tubuhnya bersama dengan para pengikutnya itu. Namun ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, timbullah konflik di kalangan para pengikut Nabi Yusuf tersebut, dan pada akhirnya Nabi dimakamkan menggunakan peti mati di tengah sungai Nil. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, kemudian ia membawa Bani Israel pergi ke Kinana. Ketika mereka berada dalam perjalanan, tepatnya ketika melewati tepi sungai Nil, orang-orang Bani Israel ini kemudian memberitahu Nabi Musa bahwa mereka masih mempunyai janji kepada Nabi Yusuf, bahwasanya setiap kali mereka akan meninggalkan Mesir, mereka harus membawa peti mati Nabi Yusuf alaihissalam. Namun pada saat itu, sudah bertahun-tahun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui di mana lokasi pasti dari peti mati Nabi Yusuf alaihissalam tersebut. Ada seorang wanita sudah sangat tua yang kebetulan mengetahui di mana letak persis dari makam atau peti mati itu. Lalu Nabi Musa bertanya kepada wanita tua itu, di mana letak peti mati Nabi Yusuf alaihissalam berada? Perempuan tua itu tidak langsung menjawab, tetapi malah mengajukan syarat kepada Nabi Musa sebelum dia memberitahukan di mana letak peti mati Nabi Yusuf tersebut berada. Nenek tua itu menuntut agar kelak dia mendapat tempat di sisi Nabi Musa alaihissalam ketika di surga. Mendengar jawaban dari wanita tua itu, Nabi Musa pun menjadi marah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menyuruh Nabi Musa untuk menerima persyaratan wanita tua itu. Setelah dituruti keinginannya itu, dia mengatakan bahwa makam atau peti mati dari Nabi alaihissalam terletak di tengah sungai Nil. Singkat cerita, Bani Israel bersama dengan Nabi Musa berhasil menemukan peti mati itu dan kemudian dibawanya ke Palestina. Di Palestina, di manakah peti mati tersebut dimakamkan lagi? Ada salah satu kota di Palestina yang disebut kota Nablus. Kota ini terletak di persimpangan joran komersial kuno, di mana satu jalannya menghubungkan dataran pantai Saron ke lembah Jordan, dan Nablus ke Galilea di utara. Kota ini memiliki sejarah yang panjang, di mana orang-orang Yahudi berperang dengan para kaum Muslim selama kurang lebih 50 tahun hanya untuk menguasai kota Nabes ini. Penyebab dari peperangan ini hanya karena adanya sebuah tempat suci yang bernama Yusufi. Kemudian orang-orang Yahudi mempercayai bahwa di tempat ini terdapat makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Umat Islam juga mengklaim bahwa tempat ini adalah tempat suci yang dibangun untuk mengenang seorang cendekiawan Muslim yang sangat soleh dan juga bernama Yusuf. Akhirnya orang-orang Yahudi ini berhasil menguasai kota Nablus. Mereka mulai menggali makam yang terdapat pada tempat suci Yusufi itu. Ketika mereka menggali makam itu selalu menghadapi beberapa kendala yang sangat aneh. Seketika tiba-tiba rombongan ular keluar dari makam itu, entah dari mana asalnya sehingga mereka tidak dapat meneruskan penggalian makam tersebut. Sampai-sampai para Yahudi ini harus meminta bantuan dari arkeolog-arkeolog untuk mengidentifikasi usia kuburan itu. Pada saat arkeolog mengidentifikasi makam tersebut, para arkeolog ini menyatakan bahwa makam itu bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun. Faktanya, usia dari makam tersebut baru beberapa ratus tahun. Apa yang melandasi kaum Yahudi mencari makam Nabi Yusuf sampai-sampai mereka harus berperang dengan para umat Islam? Tidak lain dan tidak bukan jawabannya karena mereka percaya bahwa sebagai utusan pertama bagi kaum Bani Israel, maka ada berkah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa dengan berkah dari makam Nabi alaihissalam itu, mereka akan mampu memenangkan semua pertempuran dan mengambil alih apapun yang mereka inginkan. Sebenarnya tujuan mereka ada dua, pertama makam Nabi Yusuf dan yang kedua adalah tabut sakinah atau tabut perjanjian.
Di mana tabut Sakinah atau tabut perjanjian merupakan artefak suci Ibrani bagi orang-orang Yahudi dan Yudaisme. Tabut Sakinah ini merupakan keagungan bagi orang-orang Yahudi seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 248, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan daripadamu, Tuhanmu, dan sisa daripada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Sahabat renungan yang dirahmati Allah. Tabut Sakinah merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Di dalamnya terdapat sebuah kitab suci dari batu yang berukuran 3 hasta panjang dan 2 hasta lebar yang tertulis penulisan kitab Taurat dari Nabi Musa. Juga terdapat tongkat Nabi Musa, sorban Nabi Harun, dan sisa-sisa makanan yang turun dari langit. Ketika para Bani Israel terlantar di Gurun Sinai, orang-orang Yahudi percaya bahwa tabut ini mempunyai berbagai keistimewaan. Tabut tersebut dapat memberikan ketenangan dan semangat kepada siapa saja yang melihatnya. Sekiranya tabut itu mereka bawa berperang, sudah pasti pihak musuh akan menjadi gemetar dan kalah sehingga orang-orang Yahudi meyakini, ketika tabut Sakinah didapatkan, mereka akan mampu menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Mereka percaya akan mendapatkan berkah dari makam Nabi Yusuf dan tabut perjanjian itu. Apabila berhasil mendapatkannya, bangsa Yahudi meyakini akan mampu membangun kuil ketiga dan mendapatkan kembali kendali serta mampu menguasai kekuatan atas seluruh dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana yang berbeda, dan mereka tidak akan pernah berhasil dalam rencananya itu. Sahabat renungan yang dimuliakan Allah, apakah kalian percaya akan keberhasilan Yahudi dalam mendapatkan apa yang mereka harapkan dari penemuan makam Nabi Yusuf alaihissalam kelak? Mari sharing di kolom komentar.